Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan dan karunia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah mempertemukan kita dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah di bulan yang mulia ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima apa-apa yang kita upayakan, baik yang berupa amal soleh dan ketaatan, baik itu salat kita, puasa kita, tilawah kita, sedekah kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sha'ida al-minbar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika naik ke atas minbar. Faqala amin, amin, amin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin, amin, amin. Qila ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka hina sa'idtal minbar qulta amin, amin, amin. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau ketika hendak naik ke atas minbar, engkau mengucapkan amin, amin, amin. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, inna Jibril atani. Sesungguhnya Jibril datang kepadaku. Faqala, maka Jibril mengatakan, man adraka syahra Ramadan. Barang siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan, walam yughfar lahu, dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah. Maka dia masuk ke dalam neraka dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya. Qul amin, katakanlah amin, faqultu amin, maka aku pun mengatakan amin. Wa man adraka abawaihi, dan barang siapa yang menjumpai kedua orang tuanya, au ahadahuma walam yabarrahuma, atau salah satu dari kedua orang tuanya dan dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, famata, kemudian dia mati, fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah, maka dia masuk ke dalam neraka dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya. Qul amin, katakanlah amin, faqultu amin, maka aku pun mengatakan amin. Wa man dzukirta indahu falam yusalli 'alaika, dan barang siapa yang ketika namamu disebutkan di sisinya dan dia tidak bersolawat kepadamu, famata fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah, kemudian dia mati, maka dia masuk ke dalam neraka dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya. Qul amin, katakanlah amin, faqultu amin, lantas aku pun mengucapkan amin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, shaimin dan shaimat dimanapun Anda berada, bulan Ramadan bulan yang berkah. Dan di antara salah satu keistimewaan bulan Ramadan, ya, dari sekian banyak keistimewaan bulan Ramadan, salah satunya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu taubatnya selebar-lebarnya bagi seorang hamba yang ingin bertobat, baik di siang harinya ataupun di malam harinya. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Allah Subhanahu wa taala setiap malamnya akan membebaskan hamba-hamba dari api neraka. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membebaskan dia dari api neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bulan Ramadan sudah setengah perjalanan. Bulan Ramadan
sudah setengah perjalanan. Dan saat ini kita berada di hari yang ke-15. Itu artinya 15 hari kemudian atau 15 hari lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Oleh karenanya, waktu-waktu yang tersisa di bulan yang mulia ini kita gunakan sebaik-baiknya. Kita optimalkan, baik untuk memperbanyak amal kita ataupun kita gunakan untuk memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang celaka, orang-orang yang merugi ketika keluar bulan Ramadan, akan tapi dosa-dosanya kita belum diampuni sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah tadi. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau di bulan Ramadan setiap detiknya adalah waktu-waktu yang mulia, amal-amal soleh dilipat gandakan, doa orang yang berpuasa diijabah oleh Allah, setiap malamnya Allah memerdekakan seorang hamba dari api neraka. Lantas apa yang membuat kita lalai? Apa yang membuat kita lalai sehingga masih ada saja orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan akan tapi dia masih menyunggi dosa-dosanya? Saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah, siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat kesalahan? Tentunya tidak ada. Tidak ada manusia yang suci di dunia ini. Tidak ada manusia yang bersih dari dosa di dunia ini, kecuali orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dari kalangan para nabi dan rasul. Adapun selain mereka, tentu saja pasti pernah berbuat kesalahan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pasti dia pernah berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kendati kita pernah berbuat dosa, tidak luput dari dosa dan kesalahan, akan tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Ampunan Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Allah memberi kesempatan dan peluang bagi hamba-hambanya untuk bertobat dan beristighfar. Dibukakan pintu tobat di siang hari agar orang-orang yang berbuat dosa di malam hari bertobat. Dibukakan pintu tobat di malam hari agar orang-orang yang berbuat dosa di siang hari bertobat. Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'an nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari, liyatuba musii'an nahar, untuk menerima tobatnya orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'al laili hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat orang-orang yang berdosa di malam hari, hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai atau hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara karunia Allah dan di antara rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu-waktu mulia, menjadikan hari-hari yang mulia, menjadikan bulan-bulan yang mulia, yang mana di bulan tersebut atau di waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu taubat dan ampunannya. Ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, semua itu menghapuskan dosa di antara rentang waktu tersebut apabila dia menjauhi dosa-dosa besar. Oleh karenanya, mari jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, kita manfaatkan kesempatan yang mulia di bulan yang penuh berkah ini untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh dosa dengan melakukan amal ketaatan dan ibadah yang disyariatkan oleh agama kita dengan penuh keikhlasan kepada Allah Azza wa Jal. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa.
wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan iringilah perbuatan buruk dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapusnya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, shaimin dan shaimat. Di bulan Ramadan banyak sekali amalan-amalan dan ketaatan yang merupakan sebab-sebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3 amalan yang harus kita jaga selama bulan Ramadan. Yang pertama adalah berpuasa. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 2 syarat agar dosa-dosa kita dapat dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita berpuasa atas dasar iman, beriman kepada Allah, beriman dengan pahala ataupun ganjaran yang Allah janjikan untuk orang-orang yang berpuasa. Dan yang kedua adalah ihtisaban, ihtisaban lil ajri wath thawab, yaitu kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa karena kita mengharapkan pahala dari Allah. Kita berpuasa bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ini sudah menjadi tradisi, tidak. Akan tapi kita berpuasa karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah salat malam atau yang kita kenal dengan salat tarawih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang melaksanakan qiyam salat pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan beriman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karenanya salat malam di bulan-bulan Ramadan ini hendaknya kita jaga. Selain dapat menghapuskan dosa-dosa kita, salat malam di bulan Ramadan juga akan mendatangkan pahala yang amat banyak sekali. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu man qama ma'al imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyam lailah." Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan baginya pahala salat semalam suntuk. Oleh karenanya, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan buru-buru kita untuk bergegas pergi ke masjid sampai kita benar-benar salat selesai bersama imam. Ya, jangan buru-buru ngacir sampai kita salat witir bersama imam. Kemudian yang ketiga, ibadah atau amalan yang ketiga adalah qiyamul lail di malam Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang melakukan qiyam pada malam Lailatul Qadar, salat pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan malam Lailatul Qadar ini kita dapati di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, kurang lebih 5 hari lagi kita akan memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan hal inilah yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan, tidak seperti pada hari-hari sebelumnya. Disebutkan juga dalam riwayat yang lainnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr
Nabi SAW dahulu ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, idza dakhala al-ashr al-akhir min Ramadan, syadda mi'zarah, ahya lailah wa ayqadha ahlah. Nabi SAW mengencangkan sarungnya, yaitu bersungguh-sungguh, ahya lailah, menghidupkan malamnya, wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, jikalau aku menjumpai malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha? Doa apa yang aku ucapkan?" Maka kata Nabi SAW, "Quli," katakanlah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau Maha memberi maaf dan Engkau suka memberi maaf, fa'fu anni, karenanya maafkanlah aku. Oleh karenanya jamaah sekalian, hendaknya kita memperbanyak doa ini di bulan Ramadan, terlebih lagi di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya, itulah beberapa amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang dapat meleburkan dosa-dosa di bulan yang mulia ini. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita penuh dengan berkah dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.